Revolutioning Trucking, Innovation Driving Indonesia Logistik Industri. Inovasi terbaru dalam industri truk. Artinya mesinnya tidak lagi di depan tapi di bawah. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi Pak? Tidak semua truk di Indonesia ini kondisi armadanya itu salah satu masa depan industri trucking Indonesia. Oke, Sobat Mostran, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, malam, tergantung teman-teman nonton atau menyaksikan kita di jam berapa nih, gitu ya. Kembali lagi dengan saya, Eben Ezer, host kali ini di Transport di studio Potret yang dimana kita masuk di episode 6 kali ini. Udah nggak terasa ya, udah 6. Sebelum-sebelumnya kalau belum nonton silakan datang ke channel kita Mostrans, dan di situ banyak terkait dengan podcast-podcast yang inovatif di bidang logistik. Jadi sebelum yang ke-6 coba nonton dulu 1 sampai 5. Nah, saat ini kita di studio Potret sedang kedatangan tamu nih, ahli di bidangnya yang bisa kita tanya-tanya kira-kira apa yang bisa kita dapat insight dari beliau di tema kali ini itu Revolutioning Trucking, Innovation Driving Indonesia Logistik Industri. Wah, namanya aja tuh udah gimana gitu ya. Makanya kita lihat lagi nih, kita bisa tanya-tanya, gali informasi, dapat insight dari narasumber satu ini. Ya, langsung aja saya perkenalkan. Halo Pak Timur, apa kabar Pak? Halo Eben, Waduh. alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Baik. Gimana nih Pak, waktu dihubungin tim Mostran buat hadir di podcast kali ini Pak, di episode ke-6 Pak? Wah, kaget saya. Kaget ya Pak ya? Kaget. Karena dia info judulnya, wah ini kayaknya kekinian banget. Tapi saya senang dan ya mempersiapkan jadinya. Kayak mau sidang skripsi, Ben. Waduh, Gue baca-baca lagi gitu. flashback ya Pak? Oke Pak, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin dulu dong nih Pak, buat penonton kita di YouTube sama teman-teman Mostrans nih Pak. Perkenalkan nama dan sekilas background Bapak, aktivitas Bapak saat ini apa sih Pak, selain bergelut di bidang logistik Pak. Oke. Baik. Saya dipanggilnya itu Timor. Kalau di Samudra itu Timor Nuansyah. Tapi saya punya nama tengah sebenarnya. Ada Mahendranya. Oh. Jadi saya itu, terus saat ini saya di Samudra di perusahaan angkutan darat Samudra Perdana sebagai direktur pengembangan usaha. Background saya dari IPB University. IPB jurusan teman-teman. Perikanan dan ilmu kelautan. Agak nggak nyambung ya, tapi di Samudra ya masih ada laut-lautnya lah. Lautnya ya Pak ya. Nah, mepet-mepet dikit lah. Mepet dikit. Saya juga sedang menyelesaikan magister di logistik dan agromaritim. Kalau aktivitas selain bekerja, saya ya jogging. Wah. Biar Everyday. seimbang ya Pak ya, Harus imbang. antara kerja dan kesehatan. Iya. Pak, sebelum kita lanjut, namanya Pak Timur, orang Timur atau gimana nih Pak? Bukan lah. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Saya orang Jawa, lahir di Lampung. Timur itu menurut cerita dari orang tua saya itu dulu adalah nama sahabatnya. Sahabatnya dulu ketua umum PBHMI kalau tidak salah. Jadi dari itu orang-orang mengira itu saya dulu bapak saya tentara, waktu tugas di Timur Timur atau bagaimana gitu kan. Tapi itu ceritanya seperti itu. Orang Jawa ternyata teman-teman. Jawa, Pak Timur ya. Jawa. Saya kira orang Timur ya. Pak, kita coba discuss terkait dengan Revolutioning Trucking Innovation Driving Indonesian Logistic Industry Pak. Wah, ini pertanyaannya nih Pak. Kalau Bapak didengar kata-kata
Tracking Innovation Driving Indonesia Logistik Indonesia. Apa sih Pak inovasi terbaru dalam industri truk nih di Indonesia yang paling berdampak besar? Khususnya apalagi Bapak kan pelaku usaha di bidang logistik nih Pak, bekerja kita nih di Samudra Indonesia dan ditempatkan di anak usaha Samudra ya Pak, bisnis unitnya Samudra Perdana. Kira-kira apa sih Pak inovasinya nih Pak? Inovasi yang paling berdampak terhadap industri trucking itu kita bicaranya, namanya dampak itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ya. Kita bicara dampak positifnya aja ya. Jadi yang pertama dari sisi armadanya. Kalau di Indonesia itu dulu trucking itu yang kepalanya dan nong-nongnya itu Ben, yang ada hidungnya, Iya. ya kan? Karena di awal-awal setelah masa kemerdekaan itu truk-truk yang beroperasi di Indonesia itu kebanyakan truk-truk yang dari Amerika dan Belanda, Jepang juga kan dulu ada truk-truk bekas tentaranya itu ya. Nah, teknologi pada saat itu truk-truk itu seperti itu dengan model ada hidungnya long nose dan mesinnya di depan. Masih lihat tuh saya Pak. Nah, bahkan di beberapa daerah mungkin Eben kalau jalan ke pelabuhan di wilayah-wilayah yang agak jauh dari Jakarta gitu ya, masih akan ketemu. Masih ada ya Pak. Nah, revolusinya, inovasinya dari semakin kesini itu semakin pesek, Rata ya Pak. semakin rata. Jadi semakin kesini sudah hampir tidak ada ditemukan truk-truk keluaran baru dengan model hidung panjang. Artinya mesinnya tidak lagi di depan tapi di bawah kabin. Nah, kenapa begitu? Karena ya ada beberapa hal. Salah satunya itu untuk menghemat ruang muat. Di mana di Indonesia ini masih sering terjadi pemuatan truk karena negara kepulauan, sering terjadi transportasi antar pulau yang membutuhkan truk itu harus naik ke kapal, terus kemudian ke pulau tujuan, baru kemudian delivery lagi. Nah, dengan menghilangkan hidung yang mancung itu menghemat space di kapal. Ya, itu salah satu yang paling berdampak. Itu bentuk inovasi juga ya Pak ternyata ya Pak ya. Bukan tanpa alasan ya Pak, kenapa dari ada hidung nggak ada hidung tuh si truk ya. Jadi bukan karena selera insinyurnya gitu. Gue bosen nih yang mancung-mancung mau yang pesek-pesek aja. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi engine-nya juga. Nah, semakin kesini inovasi di industri truk terutama di Indonesia itu juga semakin sadar lingkungan. Nah, jadi teknologi mesinnya itu juga sudah memikirkan emisi gas buangnya. Kalau dulu Eben mungkin waktu kecil ngelihat ada truk yang asapnya hitam, terus kemudian ya begitulah gitu ya, suaranya kasar gitu. Nah, sekarang truk-truk ini semakin kesini mereka berinovasi dengan emisi gas buangnya semakin ramah lingkungan. Itu kemudian itu dari sisi armadanya. Dan salah satu yang saya rasakan langsung sangat berdampak besar itu adalah GPS. GPS ya Pak ya. Penggunaan GPS di armada itu sangat membantu. Saya tidak bicara jauh-jauh lah. Puluhan tahun lalu enggak lah. Awal-awal saya masuk Samudra kira-kira tahun 2007-2008 itu sebelum GPS digunakan pada armada trucking itu kita sangat kesulitan mencari lokasi truk kita tuh udah sampai mana. Aktualnya Pak ya. Aktualnya tuh di mana? Monitoring. Iya. Ketika driver habis baterai nggak bisa ditelepon ya sudah kita blind aja tuh, nggak tahu barang kita udah sampai mana, itu selamat apa enggak. Nah, itu betul-betul wah kayak orang buta gitu Ben. Nah, namun setelah GPS itu diaplikasikan pada industri truk terutama di Indonesia, ini sangat memudahkan buat para pengusaha truk dan juga para customernya. Nah, jadi ketika once truk ini dimuatin atau katakanlah belum dimuatin lah, lagi mau menuju lokasi muat, udah di-share GPS-nya. Ketika sampai di lokasi dimuatin, kemudian juga dia jalan menuju lokasi bongkar tuh juga GPS-nya juga bisa di-track gitu kan. Nah, ini memberikan ketenangan bagi semua pihak. Baik pengusaha truk, customer dan juga driver juga ya Pak ya. Driver senang, Pak saya senang Pak kalau kayak gini. Kenapa? Saya nggak diteleponin. Udah lihat langsung ya Pak ya. Dari handphone bisa, dari PC bisa ya Pak ya.
Yang penting kamu patuh aja sesuai dengan journey management plan yang kita berikan. SOP-nya lah Pak ya kepada SOP-nya, driver ya Pak ya. iya. Jangan belok. Kalau belok ini itu kan ketahuan juga buat Benar. kita gitu. Kita bisa hubungin drivernya. Kenapa nyimpang jalannya? Lu kemana dulu Mana gitu. dulu? Nah, itu inovasi yang sangat berdampak Ya. terhadap industri truk di Indonesia. Truk ya. Nah, ada satu lagi, namun ini masih belum memberikan dampak kalau menurut saya. Karena masih malu-malu kucing. Jadi kalau ada di Gojek, di Grab itu ride hailing service. Nah, di Indonesia kan juga mulai marak tuh truck hailing service. Nah, ini juga inovasi yang berdampak terhadap industri truk Indonesia, tapi mungkin belum dirasakan sekarang. Ini masa depannya lah. Ya. Itu sih 3 poin itu. 3 poin ya Pak ya. Wah menarik Pak. Tadi saya sampai nyatet nih Pak. Ternyata hidung tracking itu dihilangkan bukan karena insinyurnya mau kontainernya pesek ya Pak, atau menghemat biaya produksi ya Pak. Ternyata dia menyesuaikan juga dari geografis di Indonesia ya Pak ya. Untuk Asia dan Eropa begitu. Tapi kalau untuk Amerika itu Masih tuh Pak ya. Di film-film masih ya Pak ya. Masih. Iya. Karena lokasi di Amerika itu kan relatif daratan semua, Iya. terus kemudian infrastruktur jalannya mereka itu lurus-lurus, besar-besar ya. gitu Nggak kan. gunung-gunung ya Pak ya. Bukit-bukit. Plus kemudian juga yang diangkut sama mereka itu barangnya juga yang berat-berat, sehingga penggunaan truk dengan long nose seperti itu masih sangat umum di Amerika. Oke, yang kedua itu saya GPS ya Pak ya. Wah, Mostran juga udah nerapin nih Pak GPS di truk-truk kita Pak, di vendor-vendor kanan kita. Nah jadi makanya customer tuh udah lebih nyaman lah kalau menggunakan Mostran ya Pak ya untuk pengirimannya, karena bisa dia monitoring langsung di GPS. Nah yang ketiga itu mesin ya Pak. Ternyata mesin itu kita harus sadar akan lingkungan juga ya Pak, di mana ya untuk kedepannya memang kondisi bumi kita kan juga harus kita jaga ya Pak, nggak lagi harus menggunakan mesin yang asapnya tebal gitu ya, suaranya berisik gitu. Wah menarik nih Pak. Ini baru satu pertanyaan nih udah jawabannya udah sangat luar biasa nih Pak Timur nih. Nah Pak, ini saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira Pak, kalau menurut Pak Timur nih sebagai pelaku logistik Pak, apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi Pak di industri trucking Pak di Indonesia dalam menghadapi teknologi Pak khususnya? Karena kan kalau kita lihat semakin kesini kebutuhan atau permintaan customer nih semakin aneh-aneh gitu, nyeleneh ya Pak, kadang maunya ke Surabaya 12 jam gitu atau kadang-kadang mau kualitas bagus harga murah ya gitu-gitu ya Pak ya. Nah apa sih Pak tantangannya sebagai pelaku logistik Pak kira-kira ke depannya Pak untuk teknologi nih Pak? Karena kan kalau kita tahu yang namanya teknologi mahal ya Pak ya. Akan pasti tuh kalau kita mau gunakan teknologi harga mahal. Nah nanti kalau mahal customer mungkin agak mikir-mikir gitu Pak. Oke. Teknologi saat ini apakah yang dimaksud mungkin digitalisasi kali ya. Digitalisasi. Memang kalau digitalisasi ini kan konteks digitalisasi sendiri itu kan seperti once you push a button directly kamu juga pengen tahu hasilnya apa. Nah, dalam dunia logistik, apalagi yang berhubungan dengan trucking, kita bicara truck mulai dari yang light vehicle sampai dengan yang heavy duty, itu kan ada proses. Nah, tantangan dalam menghadapi teknologi, mengadopsi teknologi baru ini memang buat pengusaha trucking itu cukup berat ya kalau saya bilang. Karena tidak semua pengusaha trucking itu siap dengan sak-nyet yang seperti itu. Model seperti itu. Ya misalnya Mostran dengan trackingnya gitu ya, order sekarang diambil 1 jam lagi, nah itu. Kemudian 1 jam sudah di gudang, kemudian berangkat dan semuanya itu traceable gitu, semuanya bisa di-trace. Nah, tidak semua pengusaha truk siap dengan mengadopsi teknologi itu ya Pak ya. Sebabnya apa? Satu, yang pertama dari sisi lagi-lagi saya tidak bisa kesampingkan dari sisi kesiapan armadanya.
tidak semua, sayangnya tidak semua truk di Indonesia ini kondisi armadanya itu memang siap dan layak. Oke. Nah, kita masih, regulasi kita dari sisi penegakan hukumnya masih kurang tegas kalau saya lihat. Saya ambil contoh salah satu ya customer lah, saya tidak sebut mereknya. Buat dia tidak jadi soal kamu pakai truk umur 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Yang penting barang saya sampai. Padahal dalam industri trucking ini ada satu yang jauh lebih penting dari semuanya, itu adalah safety. Oke. Safety barangnya, safety armadanya, safety pengemudinya, dan safety masyarakat sekitarnya. Nah, isu ini yang tidak boleh kita lepaskan ketika kita bicara adopsi teknologi. Nah, kan kalau kita pesen truk melalui platform digital, yang kita tahu itu pokoknya plat nomor sekian, namanya ini, jenisnya ini. Harapan kita truk yang kita panggil ini sudah memenuhi standar. Sudah legalitasnya tidak expired, terus dari sisi fisiknya juga layak jalan, kirnya tidak mati, drivernya punya SIM segala macam gitu. Nah, ini yang terkadang para pengusaha truk itu belum siap untuk bisa memenuhi standar regulasi seperti ini. Jadi standarisasi itu salah satu tantangannya. Yang kedua, dari sisi pengemudinya juga. Dari sisi pengemudinya, menjadi pengemudi truk di Indonesia mungkin bukan sebuah pilihan buat well educated person. Sehingga mungkin kadang-kadang itu menjadi sebuah pilihan terakhir bagi seseorang untuk menjadi pengemudi truk. Nah, tantangannya adalah membuat para pengemudi truk ini itu sadar akan isu safety ini, dan juga sadar bahwa mereka memasuki era digitalisasi yang tidak sama seperti 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah, ini juga tantangan yang harus kita jawab sebagai pengusaha truk. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi masih terkait dengan regulasi. Regulasi ya tadi. Dari sisi fair play. Dari sisi fair play. Pemerintah itu saya rasa sudah menerapkan aturan bahwa truk heavy duty truk yang beroperasi di Indonesia ini harus memenuhi standar Euro 3 atau Euro 4. Tapi kita lihat di lapangan, bahkan truk-truk yang sudah ikut dalam platform digital itu pun I'm not sure. Saya tidak yakin mereka sudah mengikuti ya Pak regulasi Euro 3 atau 4 itu ya Pak. Jadi 3 poin itu. 3 poin itu, Ben. Oke, jadi tantangannya kalau sebagai Bapak sebagai pelaku logistik 3 itu ya Pak ya. Saya ngelihat dari standarisasi ya Pak, bagaimana si transporter atau vendor ini mau follow regulasi terkait safety, baik itu safety mobilnya, terus juga surat-surat kelengkapannya ya Pak ya, sama si drivernya apakah mempunyai izin lisensi pengemudi dan lain-lain. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya Pak di dunia logistik ya Pak ya. Nah, yang kemudian ada pengemudinya. Iya benar juga nih Pak. Kadang-kadang kalau kita kalau kita info ke driver ya, Pak harus begini. Kadang driver itu ya udah yang penting saya nyampe barang kamu kekirim gitu. Bawel banget sih ya. Kadang-kadang memang driver itu nggak mau ribet-ribet seperti itu ya Pak ya. Mungkin beda di negara-negara maju yang dimana drivernya itu mungkin ya bukan bukan orang-orang yang ada tadi Bapak bilang pilihan terakhir lah gitu. Mungkin memang dia udah pengen jadi driver gitu karena mungkin dari sisi salary-nya di atas rata-rata gitu ya Pak ya. Nah, yang kemudian fair play terkait dengan Euro 3, Euro 4 ya Pak ya, yang dimana memang kalau kita bisa bilang itu cukup berat ya Pak, karena kalau kita mau ngikutin regulasi itu mau nggak mau pakainya Dexlet ya Pak ya, yang dimana
Harganya mahal, Pak. Kalau harganya mahal, kalau kita naikin ke customer, belum tentu customer nanti pilih kita gitu ya, Pak ya? Sebenarnya tidak harus Dexlight sih. Iya. Dengan soal subsidi itu juga bisa. Hanya memang beberapa manufaktur tracking itu sudah menyediakan teknologinya. Oh, Sudah ada. bahan bakarnya sama tapi teknologinya Tapi beda ya, Pak teknologinya ya? beda. Sehingga Oke. ada pakai strainer, ada penambahan AdBlue, sehingga emisi gas buangnya itu sesuai dengan regulasi. Sama lingkungan ya, Pak ya? Cuman yang jadi ini kan kita fokus ke sana nih, sehingga harga kita juga nggak bisa sama nih sama yang nggak menerapkan Iya, gitu. iya. Dari sisi customer, kalau Eben jadi customer, pilih yang harga segitu tapi ngikutin regulasi atau harga agak di bawah tapi nggak ngikut regulasi. Harga, aduh saya susah nih teman-teman jawabnya. Ya Bapak, bukan cuma Eben kok. Ternyata hampir semua customer kita orientasinya masih ke harga. Harga, benar Pak. Isu compliance untuk compliance ke regulasi lingkungan atau regulasi lainnya itu masih ya ada yang ketat tapi juga lebih banyak yang tutup mata. Apalagi kalau terkait dengan yang lingkungan Euro 4 itu. Kalau saya sih tergantung usahanya sih Pak. Ya. Mungkin kalau yang FMCG yang marginnya tipis-tipis, yang penting barang nyampe kali ya. Barang nyampe nggak rusak ya. Nggak rusak. Lead time juga tercapai gitu. Iya. Oke. Nah, Pak, menyambung pertanyaan saya yang kedua tadi, Pak. Ini ada kaitannya nih. Tadi kan pasti karena kita ngikutin regulasi, terus ngikutin yang namanya standarisasi, kemudian pengemudinya juga punya awareness yang tinggi gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak perusahaan logistik itu di Indonesia nih Pak khususnya ya Pak, harganya dapat kompetitif Pak di era digital sekarang Pak. Wah, itu kayaknya harganya maunya kompetitif, dari sisi standarisasi maunya bagus, terus dari sisi pengemudinya maunya orang dapat yang punya awareness tinggi terhadap teknologi, dan dari sisi regulasi kayak standar comply. Wah, gimana nih Pak? Ini baik. Industri tracking itu industri yang sangat volatile ya kalau saya bilang. Volatile itu dalam arti begini, customer itu easy come and easy go. Benar. Even you have a contract, ketika customermu menemukan harga yang lebih murah darimu, berpaling Pak. Mudah untuk berpaling gitu loh. Tidak ada konsekuensi yang wah kamu akan saya tuntut ke pengadilan karena berpindah ke customer lain gitu. Iya. Nggak ada kayak gitu di industri. Kalau kita lakukan itu nggak ada orang yang mau customer sama kita. Iya benar Pak. Nggak ada customer mau sama kita. Nah jadi ini industrinya sendiri tuh seperti itu, sangat apa ya saya bilang vulnerable lah gitu ya, pasar bebas banget. Ya. Nah makanya untuk bisa bertahan supaya tetap kompetitif di era yang seperti ini, salah satu yang perlu dilakukan oleh pengusaha tracking itu adalah segmentasi market. Segmentasi itu jadi penting. Karena apa? Kita harus punya arah. Pengusaha tracking itu harus punya arah. Dia armadanya itu yang model seperti apa, Ben? Kalau you punya armada yang ganteng-ganteng, usianya 1 tahun 2 tahun, tapi kemudian kamu bertarungnya dengan perusahaan-perusahaan yang truknya umur 10 tahun, 12 tahun di market yang sama, ya boncos. Benar. Pasti kamu akan berantakan karena ini enggak over capacity nih kalau saya bilang. Ya, jadi segmentasi market itu perlu. Perlu. Buat customer, buat kita pengusaha tracking yang memang usia truknya tua-tua, ya ayo kita berantemnya di sisi market yang memang kebutuhannya untuk itu. Yang tadi Beben bilang, yang penting barang sampai. Margin tipis barang sampai. Ya. Kemudian untuk yang middle, yang mungkin usianya dia 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, ini kita bertarungnya di market yang tuntutannya lebih tinggi. Ya, harganya juga harusnya lebih tinggi. Kalau tadi yang penting barang sampai dan sesuai tepat waktu dan ini, di sini sudah mulai ada yang lebih ketat. Barang sampai tepat waktu, drivernya usianya tidak boleh lebih dari 45 tahun, punya SIM B2 umum, sudah lulus
defensive driving training. Nah, model-model seperti itu. Kan semua yang tadi disebutkan ini kan perlu biaya. Benar. Sehingga harganya juga harus lebih baik daripada yang asal barang nyampe tadi itu. Iya. Gitu. Nah, segmentasi market yang berikutnya ini yang segmentasi market premium. Oke. Segmentasi market premium ini tentunya membutuhkan armada-armada yang kalau saya bilang nomor 1 kualitasnya. Usianya muda, terus kemudian juga dia dilengkapi dengan driver-driver yang kompeten untuk melayani kebutuhan transportasi kargo-kargo yang biasanya high value juga. Katakan let's say oil and gas misal. Yang tentunya tuntutannya itu juga lebih tinggi lagi dari yang tadi dari middle market. Mungkin lampunya harus ada yang warna hijau, kuning, merah, biru apa. Kalau mundur harus ada sirinenya bisa beda-beda, harus ada anchornya, drivernya harus sudah lulus MCU, ABCDE segala macam gitu. Nah ini harganya juga tentu kan harusnya lebih bagus daripada yang di middle itu. Makanya untuk tetap kompetitif, seorang pengusaha tracking harus memilih segmentasi marketnya kemana. Kalau mau diambil semua, ya boleh-boleh aja selama lagi-lagi armadanya sesuai dengan market. Jangan sampai armada yang bagus dipakai untuk market yang penting asal sampai tadi, atau sebaliknya. Kalau yang sebaliknya udah pasti nggak bisa masuk. Ditolak ya Pak ya pasti. Pasti rejected. Pasti rejected. Itu segmentasi. Kemudian yang kedua, ini lagi-lagi namanya pengusaha truk itu harus menerapkan teknologi untuk tujuannya nggak jauh-jauh, untuk cost efisiensi. Efisiensi dari sisi cost. Sebagai contoh begini, pengusaha truk konvensional, ya termasuk saya lah ya, itu kita biasanya tuh punya pool, punya garasi tempat truk ngumpul. Yang namanya order itu dihitung dari garasi ke lokasi muat, kemudian dari lokasi muat barang ke lokasi bongkar, kemudian balik lagi ke garasi. Ini adalah model bisnis truk yang konservatif, saya bilang. Nah, di era perkembangan yang sekarang nggak bisa kalau pakai gini terus. Makanya kita pakai yang tadi itu GPS itu sangat membantu. Karena once truk ini berangkat dari garasi, ngambil lokasi muat, ngambil lokasi bongkar, dia dalam posisi siap untuk dimuati, untuk bergerak kemana lagi. Nggak usah balik lagi. Nggak usah balik lagi. Ngapain? Iya. Atau lu balik ke pool sekalian ngambil kargo. Iya. Itu order balen tuh. Tapi bisa juga dia berangkat, dia ngambil lagi ke lokasi yang lebih jauh. Kalau bisa nih mobil jangan di pool lah. Nah, jadi ada salah satu kepala cabangnya kami itu yang punya moto kosongkan pool. Nggak boleh truk itu upacara di pool lu nggak boleh. Berbaris ya Pak? Nggak boleh. Termasuk juga truk-truk yang lagi rusak-rusak itu juga harus segera diperbaiki supaya bisa produktif. Nah, penggunaan teknologi untuk cost efisiensi itu menjadi penting. Jadi penggunaan platform truck hailing service itu ya sudah mulai digunakan nih sama pengusaha truk supaya pergerakan armadanya bisa lebih efisien dari sisi pergerakan dan dari sisi cost-nya bisa lebih efektif juga. Kebalik deh, cost-nya efisien, pergerakannya efektif. Gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kolaborasi ini menjadi suatu hal yang penting. Kolaborasi nih Pak, sama kayak Mostran dengan Samudra nih. Kolaborasi ya Pak. Ini bukan saatnya kita saling bersaing menjatuhkan sikut-sikutan, padahal kita makan nasi dari periuk yang sama gitu. Kalau kita bisa kolaps, kenapa harus sikut-sikutan? Ada suatu ketika slotnya kami kosong, terus teman-teman punya muatan, ya kenapa enggak pakai? Pun begitu halnya ketika teman-teman slotnya kosong, kami punya kargo, ya bisa diisi gitu. Nah, itu kolaborasi dari sisi itu, dan juga kolaborasi dari sisi maintenance-nya. Saya rasa bukan zamannya lagi juga kita pengusaha truk itu harus punya bengkel sendiri ya Pak ya. Harus punya workshop sendiri, harus punya mekanik sendiri gitu.
sudah demikian banyak bengkel mekanik yang bisa kita kerjasama, sehingga ketika truk kita mengalami kerusakan di suatu tempat yang jauh dari lokasi workshopnya kita, itu kita bisa dengan mudah menunjuk bengkel rekanan-rekanan yang memang sudah bekerja sama kita dengan dengan servis yang baik gitu. Ya. Kolaborasi jadi kunci. Kolaborasi ya Pak ya, poin ketiga ya Pak. Itu sih 3 poin itu. Mantep Ben. Oke. Berarti memang ini juga ini bagus nih Pak buat kita Mostran yang startup ya kan di bidang teknologi ya Pak ya. Karena kita juga harus lihat nih Mostran itu mainnya di segmen mana sih? Ya, sehingga kita bisa kompetitif dengan pasar gitu ya Pak ya. Nah, kedua teknologi ya. Kalau teknologi Mostran ya kita utamakan itu Pak, karena memang kita adalah startup yang bergerak transport di teknologi ya Pak ya. Nah, kolaborasi ini juga udah kita jalanin ya Pak ya antara Samuda dengan Mostran. Wah, makin menarik nih Pak pembicaraan kita ya. Oke. Saya lanjut Pak yang berikutnya. Kira-kira nih menurut Pak Timur ya Pak ya. Kalau kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan besar itu ya katakanlah yang paling terkenal tuh Nokia ya Pak ya. Akhirnya mereka hilang lah, walaupun masih ada tapi kejayaannya hampir habis lah ya Pak ya. Yang dimana dulu tuh hampir semua orang menggunakan pakai Nokia. Iya. Terus BlackBerry gitu ya Pak ya. Nah, ini juga pertanyaannya menarik nih Pak. Seberapa penting sih keberlanjutan atau sustainability Pak dalam inovasi industri truk? Sehingga mungkin biar nggak kayak Nokia sama BlackBerry nih yang dulunya sebagai pelopor orang menggunakan tiba-tiba hilang gitu. Gimana nih Pak biar kita bisa sustain nih Pak di industri truk Pak, teknologi ini Pak? Kalau sustain dari sisi inovasinya, kalau dari sisi industri truknya, saya percaya industri truk itu masih jadi urat nadi logistik barang. Ya. Kalau ibaratnya darah itu dia masih yang harus nganterin nih. Ya. Kayaknya truk masih belum bisa digantiin deh. Ya, sama drone gitu atau ya, Pak, sama helikopter tuh masih belum. Ya. Nah, jadi dari sisi sustainability industrinya dia kan masih tetap berlangsung. Optimis kita ya Pak ya. Sangat optimis. Tapi untuk dari sisi inovasinya memang nggak boleh berhenti. Ke depan bahan bakar fosil ini kan diprediksi akan semakin habis. Benar Pak. Entah kapan tapi pasti itu akan habis. Sehingga penggunaan energi listrik itu menjadi sebuah keniscayaan kalau saya bilang. Nah, truk listrik itu menjadi sesuatu yang menarik loh Ben. Ke depan tuh kalau mau sustain itu truk harus pakai listrik. Pakai listrik ya Pak ya. Harus. Karena jangan sampai nanti ketika orang udah pakai listrik, truknya belum. Sementara udah nggak ada yang jual solar. Jadi memang inovasi di industri truk ini salah satu yang sekarang mungkin belum kerasa perlu ya. Iya. Karena mungkin infrastruktur negara kita yang masih belum menunjang gitu. Ya. Namun ke depan truk listrik ini menjadi sebuah keharusan ya. Inovasinya bisa bermacam-macam ya. Kalau beberapa yang sudah saya lihat itu memang mereka ada model baterai swap. Tapi ada juga yang memang harus di charge gitu. Nah, ini tergantung nanti regulasi negara kita tuh mau diapain nih. Truk listrik ini mau diapain? Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai penggunaan truk listrik di negara kita. Belum ada. Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tuh ya hanya mengatur angkutan lalu lintas dan jalan secara general. Nggak ada spesifik ke listrik ya Pak ya? Yang listrik itu masih passenger car. Tapi kalau untuk cargo vehicle itu belum ada. Nah, ini lagi-lagi saya tegesin, menurut saya truk listrik itu akan jawaban untuk keberlangsungan inovasi industri truk di masa depan. Karena pasti dibutuhkan itu. Gitu. Saya mau nanya Pak, sebelum menjawab selanjutnya. Tapi di Indonesia udah ada belum tuh Pak yang punya truk listrik Pak? Baik itu sebagai mungkin ya
sebagai apa ya namanya, untuk ngelihat oh ini lo kita udah punya lo kita sebagai pelopornya gitu. Udah ada sih belum Pak? Saya nggak ngikutin nih Pak. Kalau trik, saya jujur mengatakan saya Mm-mm. juga tidak tahu apakah sudah ada yang mengoperasikan atau belum. Mm-mm. Namun memang ada beberapa proposal yang masuk ke kami Oke. menawarkan truk listrik. Mm-mm. Namun kami masih tolak secara halus karena memang kebutuhan kami untuk di public road itu belum. Iya, iya. Tapi kalau untuk limited site, lokasi tertentu seperti misalnya hanya di dalam pelabuhan. Nah, Iya, iya. ini sesuatu yang patut untuk dicoba nih. Menarik ya Pak. Menarik. Ya? Mm-mm. Efisiensinya dari penggunaan bahan bakar fosil dengan menggunakan menggunakan listrik itu seberapa besar Ya, efisiensinya. benar. Bisa dilihat nanti ya Pak ya. Ya, di dalam pelabuhan. Nah, yang salah satu yang saya dengar juga ketika Vale Indonesia itu mensyaratkan vendor yang bekerja di sana menggunakan truk listrik. Oh. Kalau Beben tanya udah ada atau belum, mungkin udah ada di sana tuh. Udah ada ya Pak mungkin Di ya Pak. Morowali. Bisa jadi ya. Ya, ya. Dekat Nanti kita dengan cek sama-sama Pak. dekat dengan sumber Hmm. bahan bakar baterainya dan memang dia bikin baterai. Benar, benar. Kan konyol aja gitu ya, lu bikin baterai listrik tapi truk yang beroperasi di situ masih pakai solar gitu. Iya. Gitu. Nah, itu dari sisi sustainability inovasinya. Nah, sebelum sampai ke truk listrik, Ben, ini juga ada inovasi yang beberapa teman-teman sudah melakukan. Ini dengan menggunakan bahan bakar gas. Karena lagi-lagi kadang-kadang orang itu kreatif itu kalau kondisi terpaksa gitu. Ya. Ya, ada beberapa teman-teman yang memang secara regulasi izin usahanya tidak diperbolehkan menggunakan solar subsidi. Oh. Itu sudah mulai mengkonversi bahan bakar truknya itu dengan gas. Oh. Namun masih hybrid. Secara berkala dia isi gas, tapi in certain time dia isi masih dengan menggunakan solar atau Dexlight. Dexlight. Ini sebuah inovasi juga yang tapi memang tidak banyak yang pakai. Ya, ya. Lebih ramah lingkungan juga kalau pakai gas ya Pak. Lebih ramah lingkungan. Gas buangnya tuh ya nggak ada ya Pak ya. Nah, ini related dengan yang tadi saya bilang kalau Vale pakai truk listrik. Ya. Ini teman-teman produsen gas nih yang sudah mulai pakai. Udah pakai cara gas. Ini. Iya. Truk gas ya. Truk gas. Oke, menarik Pak. Jadi memang buat sustain kita tuh harus berinovasi ya Pak. Salah satunya di dunia logistik tuh teman-teman kita harus coba nanti ke depannya dengan truk listrik ya Pak ya. Kita lihatlah Pak, kira-kira truk listrik ini di Indonesia bisa secepat apa masuknya ya Pak? Karena memang perubahan itu cukup dinamis. Kita nggak nyangka ya Pak. 10 tahun lalu mungkin kita masih ya pede bakal ya pakai bensin, tiba-tiba mobil listrik begitu banyak masuk ke Indonesia ya Pak ya. Berbondong-bondong. Kalau pemerintah bikin regulasi semua perusahaan harus pakai truk listrik, mungkin cepet ya Pak ya. Berarti tergantung regulasi juga ya Pak ya. Kadang-kadang kita kan bisa berubah itu karena dipaksa. Benar. Cuman pemerintah juga mau bikin begitu juga, ya mikir-mikir juga siap nggak nih? Siap. Infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur, aturannya gitu. Yep. Terutama infrastruktur ya. Infrastruktur karena kan harus banyak station-station, charging ya Pak ya gitu. Itu butuh kajian yang sangat komprehensif lah. Tidak boleh sepotong-sepotong gitu. Iya. Oke, nggak terasa nih Pak. Ini udah masuk ke pertanyaan saya terakhir nih Pak. Nah. Kok cepet? Iya ya. Waktunya cepet. Kayaknya kurang ini pertanyaannya nih. Ya, yang terakhir Pak. Kira-kira Pak, bagaimana sih Bapak nih dari Pak Timur secara pribadi melihat masa depan industri truk ya Pak ya di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi Pak? Gitu. Masa depan industri truk di Indonesia dengan adanya teknologi. Nah kayak tadi mungkin ya bisa jadi ada drone. Waduh, masa dengan teknologi bisa jadi tergantikan atau itu nggak akan tergantikan karena truk itu adalah yang paling efisien, yang mudah terjangkau lah gitu Pak dibanding drone gitu. Oke. Masa depan industri truk di Indonesia. Saya membayangkannya begini Ben.
Lagi-lagi saya melihatnya dari sisi pengusaha truk dulu. Kita pingin masa depan itu tuh pengelolaan truk kita tuh kayak model pesawat. Jadi truk habis muat, terus kemudian dia misalnya balik ke garasi atau di mana, itu bisa dengan mudah switching drivernya langsung di situ gitu. Jadi masuk ke garasi misal, terus kemudian dicek sama mekaniknya, ada yang perlu diperbaiki atau enggak, ada yang perlu diganti atau enggak, cek selesai. Driver penggantinya, driver yang ini istirahat, diganti sama yang baru, terus kemudian langsung jalan lagi ngambil order gitu. Ya, Pak. Jadi nggak perlu pulang dulu ya Pak ya? Nggak harus pulang. Dan ada station-station di mana mereka bisa switching. Ya, karena jangan lupa driver ini kan ada jam kerjanya juga. Iya benar. Karena ini kan manusia. Iya. Gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nah model yang seperti itu kan lagi-lagi pasti dibutuhkan teknologi. Benar. Truck hailing service itu betul-betul menurut saya menjadi salah satu masa depan industri trucking Indonesia. Nah, cuman truck hailing service itu bisa berjalan kalau armadanya semuanya standar. Armadanya semuanya punya udah nggak ada isu lagi dengan isu safety-nya, udah nggak ada. Drivernya udah well educated juga, tahu fungsinya dia apa gitu. Nah, sehingga dan regulasinya juga sudah mendukung gitu. Nah, ini menurut saya dengan adanya truck hailing service, terus kemudian standarisasi armadanya juga sudah oke, itu akan melahirkan efektivitas pergerakan armada. Dengan pergerakan armada yang semakin efektif, artinya tidak banyak waktu tunggu, tidak banyak waktu maintenance atau repair gitu. Itu produktivitasnya juga akan naik. Meningkat ya Pak ya. Idle time-nya kita kurangin. Kita kurangin. Nah, ini penerapan teknologi yang menuju ke arah sini itu PR-nya kan banyak. Tidak hanya dari sisi platformnya aja, tapi dari sisi si armada truknya ini, pengusaha truknya ini juga banyak yang harus diperbaiki. Nah, masa depan industri truk Indonesia ya menurut saya tergantung dari para pelaku usahanya ini seberapa besar mau improve. Mau improve. Buat pengusaha-pengusaha yang besar dan katakanlah yang sudah bersertifikat ISO lah minimal gitu ya. Saya yakin ini menjadi salah satu catatan buat mereka. Ke depan mereka mau ngapain? Untuk mau segmentasi market mana yang mau diambil? Benar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, karena arahnya pasti ke cost efisiensi. Cost efisiensi, tidak jauh-jauh dari itu. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi yang tadi udah kita bahas, engine-nya, truk listrik itu masa depan. Masa depan ya Pak ya. Itu masa depan. Oke. Dua poin itu sih Ben. 2 poin itu Pak. Waduh, menarik. Berarti memang kedepannya untuk bagaimana terus berinovasi itu tergantung dari si pelaku usahanya sih di transporter itu tersendiri ya Pak ya. Yang kadang-kadang inovasi itu harus dipaksa. Oke. Oleh regulasi. Regulasi ya Pak ya. Oke. Menarik memang. Wah, kita udah masuk tadi pertanyaan terakhir tuh Pak Timor. Nah, kita udah banyak mendapat insight dari narasumber kita di ahlinya Pak Timor ya, salah satu direktur anak perusahaan Samudra. Pak, terima kasih banyak telah sharing ke teman-teman Mostran di transport Pak. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak berikan ke kita itu bisa kita terapkan nih, kita sebagai startup, salah satu mitranya Samudra juga ya Pak ya, partner strategik yang dimana ini juga sangat baik buat kita Mostran ke depan, bagaimana Mostran bisa sustain mungkin 10-20 tahun sampai selamanya Pak ya. Waduh. Ya teman-teman, kita udah di penghujung acara ya. Oke, teman-teman jangan lupa saksikan podcast Mostran berikutnya di episode berikutnya dengan narasumber yang
tentunya lebih lebih menarik dan juga lebih di pengalaman di bidangnya gitu, seperti Pak Timor hari ini mengisi acara di episode 6. Jangan lupa juga buat teman-teman nonton podcast kita di episode sebelumnya dan yang hari ini episode 6. Episode berikutnya like, subscribe dan juga follow Instagram kita di sosial media kita semua ada di sini, nanti bisa di follow. Ya, terima kasih. Bye bye.